Usai menuntaskan tugasnya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Kroasia selama 4,5 tahun, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Haji Sarudin ZPSH kembali ke tanah kelahirannya, Lampung. Tim Rilis TV didampingi Direktur Rilis ID Lampung Wirahadi Kusuma berkesempatan bertamu ke kediaman Gubernur Lampung periode 2004-2008 dan 2009-2014 ini di Jalan Kaca Piring Rawa Laut, Bandar Lampung. Beliau menyambut kami masih dengan gayanya yang elegan, tegas, namun ramah. Suasana jadi makin hangat karena di saat bersamaan bertamu juga mantan Kapolda Lampung, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Haji Ike Edwin, SIK, SH, MH, MM, yang biasa dipanggil Dang Ike. Beliau datang untuk bersilaturahim sekaligus bernostalgia. Mari kita simak obrolan dua jenderal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ini Kiai Sarudin. Dulu nakal juga. Ini jagoan. Saya kecil, siapa yang nggak kenal dia namanya Udin. Bawa motor. Itu kalau nggak miring begini motor nggak bisa nih. Nah, beliau SMA 2, saya juga masih SD. Jagoan balap. Mungkin di Lampung saya masih kecil, nggak ada yang bisa ngalahin namanya Udin. Gitu. Nggak tahu tiba-tiba jadi gubernur juga orangnya. Nggak tahunya bintang 3 juga. Sekarang Duta Besar Kroasia. Luar biasa orangnya. Ini. Umur 75, gayanya 45. Gitu. Dan gubernur populer. Ya. Gitu. Banyak membangun Lampung, kita bangga. Saya bangga karena saya juniornya, adiknya juniornya. Beliau ini akabri pertama, angkatan 1970, namanya Batalion Waspada Long the Way. Woi, ini waspada sepanjang hari namanya gelarnya beliau ini. Nah, ini terkenal lah beliau ini. Kiai Sarudin sehat. Tapi kok sombong amat, suka ngaku muda ini gimana? Gak pernah tua, Pak. Iya. Hidupnya kan mesti Senang terus. Iya, kita mesti menatap ke depan, jangan melihat ke belakang. Melihat ke belakang untuk evaluasi, tapi menatap yang baik ke depan. Jangan waduh, seperti apa? Tenaga nggak ada, kan udah tua. Lalu apa? Nunggu mati. Mati urusan Tuhan. Sebelum kita mati, sebelum penentuan ya kita berbuat dong, ya kan? Apa yang bisa kita buat untuk masyarakat? Jangan Pak, saya pensiun, Pak. Pensiun itu kan cuma pindah tugas. Artinya tugas tadinya diatur jam kantornya, sekarang bangun agak siang. Tadinya mesti ke kanan ada agendanya, sekarang bisa ke kiri. Enak sebetulnya. Jadi kalau kita bisa menikmati enak. Saya lihat nih, ini anak nakal bisa jadi orang hebat tuh, kita harus tahu ilmunya dari mana itu. Ini waktu saya SD, wah putus semua anak muda sini kalau sudah naik motor. Ternyata sampai jenderal pun bisa naik motor di atas, tidak megang setir, berdiri di atas motor. Wah, pangkat bintang 2. Masih juga rupanya nakal kecil itu dibawa sampai jenderal naik motor itu. Tapi jadi orang hebat gitu. Karirnya terus hebat. Kiai Sarudin, apa sih harapannya buat masyarakat Lampung sekarang yang muda-muda ini, supaya jangan cengeng lah, jangan inilah gitu. Jadi jangan mencari popularitas, ya. Kan sekarang ini kan banyak ya pura-pura ini, pura-pura itu, padahalnya sekedar ketua ini, ketua itu, tapi nggak ada kegiatan, hanya sekedar apa ya? Ya pernah jadi ketua, pernah, bukan itu. Apa yang Anda buat sewaktu Anda ketua? Itu yang ditanya, bukannya pernah ketua, macam saya pernah gubernur. Yang ditanya apa yang Anda buat waktu Anda gubernur. Kalau pernah gubernur kan makin lama makin banyak. 10 tahun ke depan mungkin udah gubernur dua lagi. Tapi apa yang Anda buat? Ya kan? Baru kita bisa ngomong. Saya buat ini karena ini.
Nah, jadi itu yang saya minta anak muda ini, ya jangan hanya menjual, wah, obat, tapi jual kemampuan, jual aktivitas, jual kreasi, sehingga bisa orang lihat, gitu. Kreasi, kreatif, inovatifnya itu saya pernah bawahannya. Jadi saya tahu betul ini. Idenya orang belum melangkah satu kali, beliau sudah 10 kali langkahnya. Jadi cepat kalau mau jadi anak buah beliau ini, jangan coba-coba terlambat. Kita baru 2 langkah, beliau ini udah 10. Makanya harus bisa mengimbangi beliau ini. Kalau nggak bisa ketinggalan terus. Banyak kenangan. Satu, Tugu Siger. Itu 15 kilo aja udah kelihatan luar biasa. Kedua, Kota Baru. Itera, luar biasa. Ini ide-ide ini ada harapan nggak untuk diteruskan sama generasi yang sekarang? Saya rasa begini, semua ide saya ya itu sudah disetujui DPRD. Artinya gagasan atau ide boleh dari siapa saja. Tapi yang penting kan ada persetujuan. Yang namanya pemerintah provinsi, yaitu DPRD dan Pemprov. Nah itu semua udah persetujuan. Jadi apa salah saya? Kenapa tidak diteruskan? DPRD kan perwakilan rakyat. Nah saya jabat gubernur tentu pengen apa sih? Dulu kan Lampung gajah, gajah. Saya bilang bolak-balik apa yang kita banggakan sama gajah. Taman Mini ada gajah. Di Bali ada gajah. Di Riau, lalu apa? Nah maka itu saya bilang kita mesti punya identitas. Kan TV suka kita lihat. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah anak Lampung apa? Gajah. Wah, dulu gajah, gajah Lampung memang. Tapi lama-lama Lampung ini kalau gajah tidak mendukung pembangunan Lampung. Jual gajah. Saya tadinya bangun Menara Siger. Ada gajah, taman gajah. Untuk bisa setiap sudut Lampung ada gajah. Jadi mau ke Bengkulu di perbatasan dengan Lahap segala macam itu ada gajah. Di Krui misalnya ada gajah. Di sana ada gajah, Waikambas. Jadi semua sudut tapi apa? Agak berat. Karena makanan gajah segala macam itu contohnya makan daun kelapa 41 gajah. Nah bagaimana habis itu? Saya kemarin mula-mula di Batu Putuk miara 5 gajah. Lama-lama nggak kuat. Tinggal 3 gajah. Turun 2 gajah. Akhirnya, ayo udahlah balikin lah. Nggak seimbang. Naik gajah 10.000, miara Biayanya. gajah nggak seimbang. Nah jadi itu contoh. Maka itu kita dari Jawa, orang dari Jawa yang belum pernah ke Sumatera, apa itu? Lampung. Nah, apa identitasnya? Siger yang dilihat Nah, dari Siger. laut, dari laut. Saya minta tolong yang ahlinya dong. Yang ahli budaya, Ansori Josa kan. Akhirnya ya tadi, gambar itu. Nah sebetulnya permasalahannya, saya jujur, saya buka sekarang depan rakyat, kalau nggak main koboi nggak jadi. Tanah itu kan Naga tanah Bonar. SDP. Tanah SDP. Saya lihat pelabuhan nggak akan pakai gunung. Masa pelabuhan pakai gunung? Pinggir laut. Terus saya bilang, saya buat surat. Minta bahwa saya akan membangun di situ. Untuk ini, Menara Siger. Nggak dijawab. Nah, kalau saya kerja kan ada prinsip sepanjang untuk kepentingan rakyat. Tidak merugikan negara. Tidak ada ancaman pidana, hajar. Tanpa izin ASDP saya bangun. Waktu itu. Saya bilang kalau ada yang melarang, gebukin. Nah, itu hebatnya. Karena nggak tahu politik. Gebuk dulu. Gebuk dulu, pokoknya bangun, jangan diganggu. Dibangun. Nah ini yang terakhir nih. Ini anaknya gubernur, jadi gubernur. Ini sejarah Lampung. Jadi gubernur punya anak gubernur.
anaknya juga bupati. Nah, sangat luar biasa kepemimpinan dan turunan yang baik. Kemudian beliau ini juga karir di kepolisiannya juga moncreng, terakhir bintang 3. Dan ini angkatan pertama Akabri. Terbentuknya Akabri pertama beliau inilah. Dan beliau ini senat nih dulu. Memang bekal jagoan berkelahinya itu dengan anak nakalnya itu sampai di Akabri juga nakal juga nih beliau ini. Ternyata nakal-nakal bintang 3 pensiunnya. Terus jadi gubernur, jadi duta besar. Ini ilmu ini yang terakhir tolong sampaikan masyarakat Lampung. Kenapa kok bisa anak nakal kok bisa bagus gitu? Jadi saya prinsip hidup ya, pesan bapak saya jangan pernah merugikan orang. Lalu pegang betul, bapak saya bolak-balik ngomong jangan pernah merasa kaya. Banyak yang lebih kaya. Itu betul-betul ditanamin pada saya. Jangan pernah merasa pintar. Banyak yang lebih pintar. Jadi saya tidak pernah merasa pintar. Pak Ike ini kan dulu pernah sama saya. Ya, karena Anak saya buah lah di tua, Palembang. saya Kapolda, beliau mayor masih. Iya, kasat. Kasat Serse. Artinya saya yakin beliau ini kan punya kelebihan masing-masing. Nggak belajar. Jadi kita mesti Belajar sama beliau ini saya. menghargai setiap orang. Nah, dan kelebihan saya satu, saya nggak peduli dan saya nggak ada takut sepanjang untuk ini ya, untuk rakyat, untuk masyarakat. Maka itu saya menaruh sigar, saya ajar aja. Dan jadi sejarah sekarang. Terus ITERA Jadi sejarah juga. sibuk mau ngebangun institut teknologi di Sumatera hanya ada satu, Kalimantan satu. Begitu saya lihat peluangnya, saya nggak punya backingan, saya nggak punya sponsor. Betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu-tahu kata tim independen dari pendidikan pusat, Pak, yang paling bagus ini Pak. Ini tanah siapa? Kata dia. Saya ngaku tanah saya. Udah, ini tanah perkebunan. Jadi ini Yang penting ngaku dulu lah. kelebihannya cuma ini aja. Kemudian udah bisa dibangun, bangun silakan. Nggak tahu tanah siapa. Tanah perkebunan. Pak Arinal asisten saya panggil. Nah sekarang gubernur, coba Anda urus, saya mau bangun di sini. Dan Anda tahu Pak Sarudin, Anda setuju nggak setuju, saya sikat aja nih, saya bangun. Hanya, ya udahlah, boleh buat. Nah, Rumi kan harga 30.000 per meter. Udah, ini lagi nego, pembangunan sudah jalan. Dibangun, di stop oleh pusat. Mana ini suratnya? Nggak ada surat. Nah itu kelebihannya itu aja. Tapi kan saya pegang satu, kepentingan negara, kepentingan masyarakat. Tidak merugikan negara, apa yang dirugikan? Kita bayar kok. Nah, jadi kelebihannya itu aja. Kalau pinter ya enggak lah. Karena dibantu staf segala macam. Nah, ini jadi terakhir beliau ini punya wawasan 10 langkah ke depan. Dan saya pernah jadi anak buahnya. Selalu begitu. Jadi kalau kita mau ngalahin beliau ya harus 11. Gitu. Jadi kadang-kadang staf-staf kita itu kewalahan menghadapi itu tadi idenya. Yang tadi ITERA dibangun. Belum tahu apa-apa. Pokoknya bangun ya. Tanah siapa? Belum tahu. Pokoknya bangun dulu. Nah ternyata sekarang luar biasa jadi sejarah. Siger. Itu luar biasa orang dari 10 kilo udah melihat Siger berkemilau. Ya, nah ini beliau nih. Oleh karenanya selamat buat Kiai, sehat terus, tapi jangan ngaku muda terus. Jangan ngaku muda terus. Sehat. Ya mau berakhir ya duta besar ya. Sudah. Kok sudah berakhir? Terhitung 1 Oktober. Tapi Siger kita udah sampai di Oh, Kroasia, nari-nari, rombongan nari sudah sampai di sana dan kagum lah orang di sana kepada kita berkat duta besar Kroasia, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Sarin Esa MH, ini Hadi, yang dulu dikenal pembalap di kota Lampung ini, nggak bisa nggak kenal siapa nama Udin itu, ini orangnya nih, ini orangnya sudah jadi jenderal, berdiri di atas motor, tidak pegang setir, ini orangnya juga, gitu. Jadi
Tapi ternyata perkataannya yang penting nggak boleh membuat orang susah, membuat orang rugi. Jadi harus berbuat baik. Ternyata setelah meninggalkan nakalnya jadi orang baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya sudah bertemu senior, orang hebat ya, pernah masuk akabri, jenderal, duta besar, ya inilah orang dan anaknya gubernur, ya, dan anak gubernur dan jadi gubernur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Pemirsa, meski di usia 74 tahun, Sarudin ZP masih tampak gagah dan selalu bersemangat. Apalagi jika diajak berbincang apapun tentang Lampung. Lebih lengkap perbincangan kami, saksikan di program Rilis Corner hanya di Rilis ID TV. Tim Liputan Rilis ID TV melaporkan.